Jadi sejak awal harus diberikan intervensi dan dideteksi dengan baik lah. Beberapa tahun terakhir kami mengerjakannya hanya untuk Pekanbaru Kota saja. Nah, di tahun ini baru benar-benar real Riau Outfest-nya. Inspiring, informative, and entertaining. welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Halo Radio People, ketemu lagi bersama Nadia di Radio Talk. Kali ini kita berada di salah satu mall di Kota Pekanbaru dalam acara Riau Outfest 2025 dengan tema Emphasize the Diversity of People with Autism Challenges and Their Unique Strengths and Challenges. Nah, bagaimana nih tanggapan dari masyarakat terhadap anak-anak spesial dan apa sih tantangan bagi mereka di dunia luas ini bersosialisasi? Dan di sisi kanan saya sudah hadir Profesor Dr. Yuspendi, SPC, MPC, Psikolog MPD. Selamat pagi, Profesor. Beliau ini juga merupakan guru besar psikolog anak dan keluarga dan dekan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Benar ya, Prof ya? Oke. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang nih Prof mengenai Riau Outfest 2025 dengan bagaimana untuk memandang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus juga banyak sekali masyarakat yang agak sedikit menganggap kurang menyenangkan dengan anak-anak spesial ini. Nah, kita mungkin bisa tahu nih seperti apa sih tantangan mereka di kehidupan bermasyarakat ini, Prof. Ya. Anak-anak kebutuhan khusus biasanya memang ada permasalahan-permasalahan di bidang perkembangan dan belajarnya, ya. Artinya di sini kita perlu melihat potensi setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu yang nantinya menjadi tantangan untuk orang tua untuk mengembangkannya, gitu ya. Mengembangkan sesuai misalnya kemampuannya, apakah anak itu suka musik, ya, mungkin kita kembangkan. Selain di samping sisi akademisnya ya. Kemudian misalnya apakah dia mungkin ada yang memang anak yang akademik juga bagus, misalnya kayak anak autis yang memang dia pintar di bidang matematika gitu ya, atau yang Asperger ya memang memiliki kemampuan intelijensi yang di atas rata-rata sehingga memang kedepannya dia tetap bisa mengikuti misalnya pendidikan sampai perguruan tinggi. Tapi kalau dilihat tadi dengan penjelasan Profesor, sebenarnya anak-anak spesial berkebutuhan khusus ini mereka sebenarnya dalam akademis pun tidak ada permasalahan sepertinya ya Prof ya? Ya ada yang memang Mungkin per bidang gitu ya. Jadi ada yang memang dia kecerdasannya baik, ada juga memang yang kurang. Jadi itu memang harus diperiksa. Jadi kalau yang kurang pun kita tetap harus melihat potensinya gitu ya. Potensi apa yang lebih dari anak itu sehingga bisa kita kembangkan. Kalau anak yang memang high function, yang memang kecerdasannya baik, itu mungkin memang lebih mudah gitu ya untuk karena bisa mengikuti pendidikan lebih baik. Hanya masalahnya di sosialnya. Tapi kalau misalnya dalam bermasyarakat nih, Prof, selama ini mereka ini bagaimana sih kita bisa melihat atau mentreatmentnya ya? Karena kan kita tahu juga bahwa untuk emosi dari teman-teman atau adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ini kan agak sedikit kurang berimbang gitu ya, Prof. Ini bagaimana nih caranya agar kita bisa menyikapi dari perilaku atau juga sikap dari teman-teman yang autism? Ya, jadi memang permasalahannya kadang-kadang anak-anak yang lain, terutama misalnya kalau dia masuk ke dalam sekolah umum atau inklusi, itu memang perlu diberikan pemahaman kepada anak-anak yang lain gitu ya, bahwa dia memiliki kebutuhan tertentu, ya mungkin tadi yang terkait dengan masalah emosinya, sehingga mereka bisa lebih memahami, toleransi dan menerima gitu. Itu memang peran guru itu penting juga gitu ya, untuk mengarahkan hal tersebut gitu supaya tadi anak-anaknya justru mendukung, bukan membuli justru gitu. Iya benar. Tapi kan memang perlu pemahaman yang lebih dalam lagi ya tentang mungkin perbedaan dari sikap atau perilaku dari teman-teman kita yang istimewa ini. Nah, untuk orang tuanya sendiri nih Prof, kadang-kadang kan kebanyakan juga orang tua yang sepertinya kayak denial nih anaknya bahwa mereka ini perlu ada treatment khusus, sehingga mereka akhirnya membawalah ke sekolah biasa atau memperlakukan dengan anak-anak seperti biasanya. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan orang tua untuk bisa menerima
bahwa anaknya ini memiliki sesuatu yang lebih spesial gitu, Prof? Ya, mungkin di sini tadi bisa misalnya ke tenaga ahli gitu ya. Hmm. Ahli yang memang bisa mengetahui kira-kira potensi apa saja yang bisa dikembangkan sehingga tadi orang tua bisa menerima gitu sisi Oh, positifnya ada, sisi negatifnya mungkin yang tadi ya spesialnya juga ada. Nah itu sehingga orang tua mau membantu. Kalau tidak memang banyak anak nanti cenderung diabaikan ya, gitu iya ya. benar. Jadi tidak dikembangkan potensinya begitu sudah besar, nah itu akan sulit nanti. Iya. Ya. Jadi sejak awal harus diberikan intervensi dan dideteksi dengan baik lah gitu ya. Oke. Karena saya juga pernah menemukan satu kasus nih Prof ya. Jadi orang terdekat saya memiliki anak mungkin yang tadinya dia pikir biasa saja. Akhirnya dimasukin ke pesantren sepanjang perjalanan usia masuk jadi kayak temperamen gitu ya Prof ya. Jadi memang orang tua memang harus bisa benar-benar menerima kondisi anak dan mungkin menemukan atau menemui dari para ahli sendiri. Iya, Nah, kalau di Riau nih Prof untuk biasanya treatment atau juga bukan treatment namanya ya, Prof ya, kayak terapi gitu Prof terapi. ya. Apa sih yang bisa dilakukan atau di mana nih di Pekanbaru yang bisa kita temukan itu? Kalau di Pekanbaru memang harus ininya ya. Kebetulan saya dari Oh iya. Bandung. Mungkin Jadi treatment apa kalau terapi treatmentnya terapi. terapi yang kita sudah ada aja nih. Jadi kita lihat apakah anak itu membutuhkan terapi biomedis Oke. gitu ya, ataukah memang butuh terapi fisik, ataukah butuh terapi bicara, kemudian terapi perilaku sampai ke terapi akademik. Nah itu Oh, jadi kita harus lihat di mana kira-kira anak ini kemampuannya gitu ya. Kalau kita tahu kemampuannya, kita bisa memberikan atau memberikan rekomendasi yang tepat gitu ya untuk memberikan terapinya di tingkat mana dia mengalami suatu masalah gitu ya. jadi memang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri ya Prof ya. Ya Cuman bisa mungkin dari dilakukan. tingkat levelnya sendiri ya. Nah, levelnya itu nanti ini tadi ya, dari para ahli ya, dari para ahli jadi tahu permasalahannya dan dia butuh terapi apa. Nah itu yang diberikan ke anak gitu ya, itunya ya. Oke, baik terima kasih banyak Profesor sudah Ya, mau berbagi informasi. Mudah-mudahan nih di luar sana orang tua ataupun keluarga kita lebih bisa peduli lagi ya Prof ya untuk perkembangan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini. Baik Radio People, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan tetap di Radio Talk. Baik, Radio People kali ini Nadia ditemani sama Ketua Panitia dari acara Rio Outfest 2025 dan di sini sudah hadir Kak Oda Hotma Setiarini. Halo, ini manggil Kak Oda? Rini. Oh, Kak Rini. Iya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan kita luar biasa nih di acara Rio Outfest 2025. Di sini kita juga sudah lihat sih beberapa karya dari teman-teman kita ya di Iya, sini ya. Wah, iya, luar iya, Kak. biasa. Berarti teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus ini atau juga teman-teman kita istimewa ini ternyata juga punya keahlian yang luar biasa ya Kak ini. Benar Kak, benar. Jadi masing-masing anak itu sebenarnya ada kelebihan ya Kak. Di balik kekurangan mereka, mereka punya kelebihan. Nah, cuman tergantung kita kembali bagaimana caranya kita untuk menggali kelebihan-kelebihan dari mereka yang mereka punya gitu. Terus selain itu juga kalau jadi setiap aspek itu kami cobakan gitu. Kalau misalnya dia ada bakat di menyanyi, nah kami asah dia terus untuk di menyanyi gitu. Kalau misalnya ada bakat untuk art and craft, bikin kerajinan atau yang lainnya, nah kami gali terus jadi situ. Jadi kalau menurut kami itu atau beberapa orang tua yang kami tanganin anaknya langsung, untuk akademik itu menjadi nomor sekian. Ya, menjadi nomor sekian. Apa yang bisa menjadi nilai jualnya, nah itulah yang harapannya bisa dikerjakan. Nah, melalui Rio Outfest ini, kelak nantinya anak-anak itu bisa ada nilai jualnya dari hasil bakat-bakat mereka gitu sih. Jadi Kak. itulah tujuan diadakannya Benar Kak. Outfest Iya. ini 2025. Kita ada ajang-ajang promosi sekalian iya Kak, betul. Oke. Berarti ini udah yang keberapa kali nih? Ada yang ke-7 kali. Udah ke-7 kali. Iya, ini periode ke-7 gitu. Gimana nih Kak Rini melihat udah 7 kali nih kan di acara diadakan ini kan? Dari antusias teman-teman kita atau juga orang tuanya sendiri bagaimana?
khusus tahun ini momennya agak sedikit berbeda. Oh, Karena ya momen-momen sebelumnya sebenarnya kan Ria Outfest ya Kak. iya. Tapi untuk beberapa tahun terakhir kami mengerjakannya hanya untuk Pekanbaru Kota saja. Oh, Nah, oke. di tahun ini baru benar-benar real Riau Outfest-nya karena ini kan ada kegiatannya 3 hari ke depan. Nah, di pentas seninya besok itu dari berbagai kabupaten kota di Riau akan Oh, datang oke. ke Pekanbaru gitu. Ini terbuka untuk umum bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau Iya, terpilih gitu, Kak? jadi begini Kak. Mhm. Kemarin itu memang sedikit ada perceritaan dengan panitia keseluruhan. Dan karena antusiasnya sekolah-sekolah dari luar kota Pekanbaru, mereka bilang kalau anak autis di sekolah kami sangat minim itu. Jadi tapi kami pengen ikut nimbrung gitu. Ada sih beberapa, tapi kalau cuma 1 atau 2 kan sayang banget kalau kami hanya bawa itu gitu. Nah akhirnya kami panitia membuka lebar untuk seluruh anak-anak yang berkebutuhan khusus di luar sana untuk ikut gabung kita gitu. Nah, makanya itu di besok hari itu semua anak-anak dari seluruh Riau yang berkebutuhan khusus akan datang kemari kumpul untuk merayakan Hari Anak Autis Nasional sebenarnya gitu yang sudah lewat di 2 April kemarin. Iya. Berarti ini apa ya, kepedulian dari orang tua pun untuk bisa anaknya tumbuh kembang dengan selayaknya gitu lumayan juga untuk Benar Kak, semakin tahun semakin iya benar. Mungkin ya karena sudah lewat beberapa kali kita kerjakan, ya sedikit ada meningkat untuk hasil edukasi kita ke orang tua, ke orang banyak juga iya. Di mana terlihat dari antusiasnya masyarakat atau orang-orang tua sekarang itu apa ya Kak, untuk menaikkan anaknya gitu. Gimana anaknya supaya bisa maju, naik dan dilihat sama orang banyak gitu. Oke, berarti ada sedikit ini enggak sih Kak, mungkin sedikit pesan nih untuk kita sebagai masyarakat dalam menerima teman-teman kita yang berkebutuhan khusus karena kan kebanyakan juga dengan kasus pembulian. Ya, benar. Ini apa yang harus kita lakukan nih, Kak? Kasih ruang sih Kak. Kasih ruang jadi ruangnya lebih inklusif gitu. Jadi pesannya itu marilah kita sama-sama merayakan perbedaan ini gitu. Jadi mereka tidak merasa terdiskriminasi dan mereka diterima kayak gitu sih. Oke, baik terima kasih Kak Rini, nggak sabar nih mau ikutin acara seminarnya ya kan. Iya Kak, Jadi biar iya. kita juga tahu, paham dan bagaimana nih teman-teman kita dalam mungkin kesehariannya biar kita juga tadi bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk luas-luasnya. mereka bisa berkreativitas. Iya. Baik, Radio People, sekian dulu Nadia berbincang-bincang bersama Ketua Panitia dari Riau Outfest 2025 bersama Kak Oda Hotma Setiari dan sampai jumpa.